Menerima dengan ikhlas kita sering dengarkan, yaitu kita perlu ada kerelaan, kelegaan hati dalam menerima sesuatu yang sulit kita terima, sulit kita pahami. Tetapi menerima dengan ikhlas dan rela tentu saja bukan masalah mudah. Bagaimana rahasianya supaya kita bisa ikhlas menerima sesuatu yang berat, yang sulit kita terima? Satu kata kuncinya yaitu ketenangan. Karena menerima dengan tenang itu adalah kunci untuk keikhlasan akan menjadi bertumbuh. Kelegaan juga akan makin bertambah. Menerima dengan tenang berarti kita membutuhkan kejernihan pikiran. Kita membutuhkan pikiran yang benar-benar bening seperti air yang tenang itu. Karena pada saat itulah kita baru bisa menerima dengan tenang dan akhirnya kita bisa mengikhlaskan apa yang kita dapat terima itu. Karena itu kita perlu belajar lagi untuk bisa terima segala sesuatu dengan tenang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan, Yesaya 36 ayat 24-27. Sebuah berita pemulihan bagi orang-orang Israel. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Agar pemulihan terjadi, maka bukan saja kita perlu menang mengatasi perkara-perkara yang melelahkan dan menyebabkan kita sakit, sehingga kita perlu dipulihkan. Tetapi kita justru membutuhkan satu yang lebih penting dari sebuah kemenangan, yaitu ketenangan. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada orang-orang Israel dalam berita pemulihan yang tersedia bagi umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan Nabi Yesaya menuliskannya dengan rinci tentang bagaimana sikap Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang sudah tercerai-berai, sudah menjauh dari tanah tempat asal mereka, dan dipenuhi dengan berbagai macam luka pada masa pembuangan dan berbagai macam masalah serta musibah yang menimpa. Dan janji Tuhan jelas dan pasti bahwa Tuhanlah yang akan menjemput mereka dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari semua negeri dan kembalikan mereka ke tanah mereka. Menjemput, mengumpulkan, dan membawa mereka pulang adalah tiga hal yang merupakan satu kesatuan bentuk cinta kasih Tuhan kepada manusia. Dan bukan itu saja, setelah dijemput, setelah dikumpulkan dan dibawa pulang, maka pemulihan itu atau restorasi itu terjadi bukan saja secara lokasi mereka dipindahkan, tetapi juga secara relasi dan rohani mereka. Dikatakan Tuhan akan mencurahkan kepada mereka air jernih yang akan mentahirkan. Simbol air jernih yang memberikan kepada mereka satu kepastian bahwa mereka dibersihkan, mereka dimurnikan, mereka dijernihkan dari kenajisan dan segala berhala-berhala. Tuhan mau mentahirkan mereka. Dan lambang air jernih ini menandakan cara Tuhan yang untuk membuat mereka yang sudah terkontaminasi oleh musibah, luka, sengsara, derita dibersihkan dan dipulihkan dengan air jernih. Agar apa? Agar supaya pikiran mereka menjadi jernih. Dan pikiran yang jernih inilah yang berasal dari hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin manusia. Itu yang Tuhan katakan juga. Kamu akan kuberikan hati baru, roh baru di dalam batin. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras
tetapi sebaliknya Tuhan berikan hati yang taat. Perhatikan dari sumber hati yang diperbarui dan roh yang diperbarui oleh Tuhan. Disitulah kejernihan itu mengalir. Kejernihan dari dalam batin dari roh dan hati yang baru itu, yang membuat mereka dapat hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan Tuhan serta melakukannya. Dengan kata lain, bahwa restorasi yang Tuhan kerjakan buat setiap orang yang datang mengeluh dan berserah kepada Tuhan adalah sebuah pemulihan yang holistik, yang bukan saja dipindahkan secara lokasi tapi relasi mereka dengan Tuhan. Begitu juga restorasi rohani mereka diberikan air yang jernih itu. Supaya apa? Supaya segala jerit jiwa mereka di dalam sengsara dan jerih lelah mereka yang begitu merisaukan hati dan membuat mereka tidak berdaya lagi, itu dibuat jernih. Dari jerit jiwa dan jerih lelah diubah jadi jernih akal budi. Ini yang membuat orang-orang Israel bukan saja bisa menghadapi segala sesuatu dengan kemenangan, tapi kuncinya adalah ketenangan yang dari Tuhan, lambang air jernih itu yang membuat jerit jiwa dan jerih lelah berubah menjadi jernih akal budi dalam hadapi segala sesuatu. Janji ini juga berlaku bagi setiap kita di dalam upaya menerima segala sesuatu dalam hidup kita yang sulit kita terima. Mungkin menerima perpisahan, mungkin menerima duka cita, mungkin menerima kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin juga menerima orang yang berbeda dengan kita, atau menerima satu peristiwa yang sulit kita pahami dan kita masih protes sampai hari ini, sulit ikhlas. Tuhan janjikan akan memberikan kepada kita air jernih dari kasih-Nya yang menenangkan, bukan sekedar memenangkan, yang membuat jerih jiwa dan jerih lelah menjadi jernih akal budi dalam hadapi segala sesuatu. Mari berilah diri kepada Tuhan untuk air jernih dari kasih-Nya itu tercurah. Datang kepadanya agar ketenangan memenuhi pikiran kita untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat kita terima atau yang masih sulit kita terima sampai hari ini. Tuhan mengasihi kita. Kunci kemenangan adalah ketenangan, dan ketenangan itu berasal dari kasih Tuhan yang menjernihkan akal budi kita. Tuhan terus berkarya menjernihkanmu, menjernihkan saya, menjernihkan kita semua. Amin.